Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3 Stiva C 018 pada mata kuliah farmakokinetik membuat materi penjelasan mengenai ikatan obat dengan protein dalam plasma darah yang akan dibawakan oleh masing-masing anggota kelompok. Berikut penjelasannya. Perkenalkan, nama saya Oxwaldo Lestari dengan NIM 1801115. Apa yang dimaksud dengan ikatan obat protein? Ikatan obat protein adalah obat yang berinteraksi dengan protein plasma, jaringan atau makromolekul lain seperti melanin DNA membentuk suatu kompleks. Saya Nurfaiza Johan, NIM 1801116. Ikatan obat dengan protein dalam plasma darah terbagi atas dua. Yang pertama, reversibel. Reversibel ini menunjukkan bahwa obat mengikat protein dengan ikatan kimia yang lemah seperti ikatan hidrogen dan ikatan van der Waals. Kedua, irreversibel, yaitu hasil aktivitas kimia obat yang kemudian berikatan kuat dengan protein atau makromolekul dengan ikatan kimia kovalen. Perkenalkan, saya Deborah Lartika Padatu dengan NIM 1801118. Selanjutnya, ikatan obat protein. Komponen utama protein plasma yang bertanggung jawab terhadap ikatan obat adalah albumin. Albumin adalah salah satu zat yang paling banyak terdapat di dalam darah. Albumin merupakan protein dengan berat molekul 69.000 dan disintesis oleh hati. Didistribusikan secara vaskular dalam plasma dan secara ekstravaskular dalam kulit, otot, dan beberapa jaringan lain. Dengan waktu paruh eliminasi yaitu 17-18 hari. Perkenalkan, nama saya Putu Nani Mahayanti dengan NIM 1801119. Saya akan menjelaskan tentang obat-obat yang berikatan dengan protein plasma. Sebagian besar obat berikatan dengan protein plasma hingga tingkat tertentu, terutama albumin, asam glikoprotein, dan lipoprotein. Obat yang bersifat asam utamanya berikatan dengan albumin. Sedangkan obat yang bersifat basa berikatan dengan asam glikoprotein. Albumin. Contoh dari obat albumin yaitu obat-obat asam lemah seperti salisilat, fenilbutasan, dan penisilin. Asam glikoprotein dan lipoprotein. Contoh dari obat asam glikoprotein dan lipoprotein yaitu obat-obat basa lemah seperti propanolol dan lidokain. Perkenalkan, saya Unipetika Sari, NIM 1801129, akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi ikatan protein plasma, yaitu 1. Obat. Yang mempengaruhinya adalah 1. Sifat fisik kimia obat, 2. Konsentrasi total obat dalam tubuh. Selanjutnya, protein. Yang mempengaruhinya adalah 1. Jumlah protein yang tersedia untuk ikatan protein plasma. 2. Kualitas atau sifat fisiokimia protein yang sintesis. Selanjutnya adalah afinitas. Afinitas antara obat dan protein meliputi besarnya tetapan asosiasi. Selanjutnya adalah interaksi obat. Yang mempengaruhinya adalah 1. Kompetisi obat dengan zat lain pada tempat ikatan protein. 2. Perubahan protein obat substansi yang memodifikasi afinitas obat terhadap protein. Contoh, aspirin mengasetilasi residu lain dari albumin. Selanjutnya yang terakhir adalah kondisi patologik dari penderita. Contoh, ikatan protein dapat menurut pada penderita uremia dan hepatik. Perkenalkan, saya Friska Kartini dengan NIM 1801132. Kinetika ikatan protein. Kinetika ikatan obat protein yang reversibel dapat dinyatakan dengan hukum aksi massa sebagai berikut. Protein ditambah obat akan menjadi kompleks obat protein, atau P ditambah D menjadi PD. Dari persamaan dan hukum aksi massa,
Tetapan asosiasi Ka dapat dinyatakan sebagai rasio dari konsentrasi molar produk dan reaktan. Ka sama dengan PD per P kali D dengan keterangan P sama dengan protein, D sama dengan obat bebas, PD sama dengan obat terikat pada protein. Perkenalkan, saya Andiuri Arindin, NIM 1801134. Saya akan melanjutkan mengenai slide kinetika ikatan protein. Dari persamaan dan hukum aksi massa dapat dilihat dengan rumus Ka sama dengan PD per P dikali D, di mana Ka yaitu konstanta disosiasi asam, PD obat terikat pada protein, sedangkan P yaitu protein dan D yaitu obat bebas. Jumlah kompleks obat protein yang terbentuk tergantung pada tetapan asosiasi asam, di mana besarnya tetapan asosiasi asam merupakan derajat ikatan obat protein. Obat-obat terikat kuat dengan protein mempunyai harga tetapan asosiasi asam sangat besar dan paling banyak berada sebagai kompleks protein, di mana kompleks protein ini dibentuk oleh obat yang berikatan dengan protein. Ikatan obat protein dapat memberikan informasi mengenai kegunaan terapeutik yang tepat dari obat dan perkiraan kemungkinan interaksi obat. Perkenalkan, nama saya Irenia Abigail Tambaru dengan NIM 1801135 akan melanjutkan materi hubungan ikatan obat protein plasma dengan distribusi dan eliminasi. Pada awal distribusi, obat mengikuti aliran darah menuju jaringan atau organ yang mempunyai perfusi tinggi dengan darah seperti jantung, paru-paru, ginjal, hati, sehingga dapat terjadi keseimbangan dengan sirkulasi sistem optimik. Selanjutnya, jika suatu obat didesak dari protein plasma, maka tersedia lebih banyak obat bebas untuk didistribusikan ke dalam jaringan dan berinteraksi dengan reseptor yang bertanggung jawab untuk respon farmakologi. Perkenalkan, nama saya Elvi Syariah, NIM 1801138. Saya akan melanjutkan materi hubungan ikatan obat protein plasma dengan distribusi dan eliminasi. Obat-obat dapat berikatan dengan protein secara reversibel. Obat-obat bebas atau tidak terikat menembus membran sel terdistribusi ke dalam, seperti ginjal dan hati. Sekresi ginjal aktif merupakan suatu sistem yang diperantarai pembawa, dapat mempunyai afinitas yang lebih besar dibandingkan terhadap protein plasma. Dalam hal ini, ekskresi obat secara aktif oleh ginjal menyebabkan terjadinya ekskresi obat yang cepat, walaupun terjadi ikatan obat protein. Obat yang dalam bentuk bebas akan berdifusi keluar dari sirkulasi sistemik sehingga distribusinya lebih luas. Namun, jika obat yang terikat dengan protein plasma tidak dapat berdifusi, maka distribusinya terbatas. Dan juga jika jumlah obat yang mencapai sirkulasi sistemik berkurang dari dosis obat, maka mengalami eliminasi. Kenalkan, nama saya Siska Spabisa dengan NIM 1801149. Selanjutnya, pengaruh ikatan obat protein pada volume distribusi. Volume distribusi total merupakan jumlah dari semua volume dalam tubuh di mana obat terdistribusi atau obat didistribusikan antara volume darah atau intraseluler dan volume jaringan atau ekstravaskuler. Volume didistribusi dipengaruhi oleh perubahan fraksi obat terikat dengan protein plasma. Kenaikan fraksi obat tak terikat atau bebas akan mengakibatkan kenaikan volume distribusi. Perkenalkan, saya Milenium Podang dengan NIM 1801148 akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu hubungan antara konsentrasi protein dan konsentrasi obat dalam ikatan obat protein. Untuk menunjukkan hubungan konsentrasi obat dan konsentrasi protein pada persamaan berikut. Beta sama dengan 1 dibagi 1 ditambah D per N kali P kali T ditambah 1 per NKA dikali P dikali T
di mana D sama dengan obat bebas, P sama dengan protein, dan T sama dengan konsentrasi obat total dalam plasma. Perkenalkan, saya Delvia Todimbua dengan NIM 1801152. Selanjutnya ada model in vitro. Model in vitro ini biasanya digunakan untuk protein yang sudah diketahui sifat maupun jumlahnya. Harga tetapan asosiasi dan jumlah tempat ikatan diperoleh dengan berbagai metode grafik, seperti double reciprocal plot, yang rumusnya dapat dilihat pada slide. Jadi nanti intercept Y-nya adalah 1/N, dan slope-nya itu 1/N dikali Ka. Dari grafik jumlah tempat ikatan dapat ditentukan dari intercept Y, dan tetapan asosiasi dapat ditentukan dari slope jika harga N diketahui. Itu sebabnya model in vitro ini untuk double reciprocal plot itu bisa dihitung ketika jumlah dari proteinnya sama sifatnya sudah diketahui. Baik, saya Sulfiana Sultan, NIM 1701105. Di sini saya akan menjelaskan tentang penentuan tetapan ikatan dan tempat ikatan dengan metode grafik dengan menggunakan model in vivo. Sebelumnya, grafik resiprokal dan sketch chart tidak dapat digunakan jika sifat dan jumlah protein yang pasti dalam sistem percobaan tidak diketahui. Dan proses obat terikat sering dipakai untuk menggambarkan jumlah ikatan obat protein dalam plasma. Rumus dari model in vivo sendiri adalah fraksi dari obat terikat sama dengan rasio konsentrasi obat terikat per konsentrasi obat total dalam plasma. Perkenalkan, nama saya Sutriana dengan NIM 1601125. Di sini saya akan menjelaskan slide tentang kemaknaan klinik ikatan obat protein, yaitu di mana bila kemaknaan fraksi obat terikat dipertimbangkan, maka penting untuk diketahui apakah studi dilakukan dengan menggunakan respon farmakologi atau konsentrasi terapeutik obat dalam plasma. Nah, konsentrasi protein dalam plasma ini dikendalikan oleh sejumlah variabel, yaitu yang pertama sintetis protein, yang kedua katabolisme protein, yang ketiga disfungsi albumin antara ruang intravaskuler dan ekstravaskuler, yang keempat yaitu eliminasi protein plasma berlebihan terutama albumin, dan yang terakhir yaitu kondisi patofisiologi pasien, dalam hal ini seperti penyakit, umur, trauma, dan lain-lain. Nah, perubahan kualitas protein dapat mengakibatkan perubahan afinitas protein. Beberapa penyakit yang dapat menyebabkan perubahan kualitas protein yaitu seperti penyakit hati dan ginjal. Perkenalkan, nama saya Merina Lolok, NIM 1701160. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan antara konsentrasi protein dan konsentrasi obat dalam ikatan obat protein. Di grafik dapat kita ketahui bahwa pada konsentrasi protein yang konstan atau dalam keadaan normal, fraksi obat tidak terikat akan menurun dengan meningkatnya konsentrasi dari obat tersebut. Itulah tadi penjelasan mengenai materi kami. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.